Sempat dirujak bonek di Medimov, justru dipuji Eduardo Perez setinggi langit. Persebaya Surabaya menutup pekan ketiga Super League 2025-2026 dengan kemenangan manis atas Bali United FC. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Green Force menang telak 5-2 di hadapan puluhan ribu bonek mania. Namun, sorotan utama bukan hanya soal pesta gol Persebaya Surabaya di kandang sendiri. Nama Dime Dimov justru menjadi perbincangan hangat seusai pertandingan penuh gengsi tersebut. Pelatih Eduardo Perez Moran melontarkan pujian tinggi terhadap bek asal Makedonia Utara itu. Menurutnya, Dimov tampil solid dan berperan penting menjaga kestabilan lini belakang Persebaya Surabaya. Bagi saya, hari ini kami memainkan pertandingan yang fantastis. Kami tahu kualitas lini depan Bali United, tapi Dime bermain sangat baik, seperti semua pemain lainnya, kata Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan kemenangan besar tak lahir hanya dari kerja individu. Ia menekankan kerja keras seluruh skuad yang semakin padu sejak pekan pertama. Sejak hari pertama kami kalah, kami sudah bicara bahwa kami memiliki skuad yang luar biasa. Sekarang kami sudah menang 2 kali berturut-turut. Kami harus tetap seperti ini, tapi terus bekerja dengan rendah hati, bekerja keras setiap hari, tegasnya. Statistik juga membuktikan kontribusi nyata Dimov di 3 laga awal musim ini. Ia mencatat 107 umpan sukses dari 116 percobaan, 2 tackle bersih, 10 intersepsi, serta 2 sapuan krusial yang memutus ancaman lawan. Angka-angka itu menempatkan Dimov sebagai raja passing kedua di skuad Persebaya Surabaya. Ia hanya kalah tipis dari kompatriotnya Risto Mitrevski yang mencatat rata-rata 35,7 operan per laga. Meski begitu, apresiasi Perez tidak sejalan dengan sebagian suara bonek di tribun maupun media sosial. Sejumlah supporter justru melontarkan kritik tajam terhadap penampilan bek berusia 31 tahun itu. Bonek menilai Dimov kerap kalah dalam duel lari dan kurang sigap dalam menjaga pergerakan striker lawan. Tak sedikit yang meminta agar Dimov diganti oleh back line di laga berikutnya. Risto luar biasa, Dimov ya ampun, lari nggak kuat, marking sering lolos, tulis salah satu komentar bonek di media sosial. Ada pula yang terang-terangan menyerukan Dimov out sebagai bentuk protes. Diego Mauricio resmi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya dan langsung mencuri perhatian, bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga nomor punggung yang dikenakan. Striker asal Brasil itu memilih nomor 99, angka yang sebelumnya lekat dengan nama besar Bruno Moreira dan Rafael Maitimo. Nomor 99 di Persebaya Surabaya memang punya catatan khusus yang tak bisa dilepaskan dari sejarah klub. Bruno Moreira mengenakan nomor tersebut di musim 2021, 2022, dan 2023-2024. Sementara Rafael Maitimo lebih dulu memakainya pada musim 2017-2018. Kini, giliran Diego Mauricio yang dipercaya untuk mewarisi nomor keramat tersebut. Bagi bonek, nomor 99 sudah identik dengan sosok penyerang yang menjadi andalan di lini depan Green Force. Diego Mauricio datang dengan label pemain berpengalaman yang pernah tampil di berbagai kompetisi elit. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya memperkuat Odisha FC di Liga India dengan catatan impresif sepanjang kariernya. Persaingan di lini depan Persebaya Surabaya pun dipastikan bakal semakin panas. Saat ini, Green Force sudah memiliki deretan penyerang seperti Mihailo Perovic, Rizky Dwi, dan Gali Freitas yang bisa berperan sebagai second striker. Kehadiran Mauricio akan memberikan opsi tambahan dan meningkatkan daya saing antar pemain. Kombinasi pemain asing dan lokal diyakini bisa membuat serangan Green Force lebih tajam dan variatif. Diego Mauricio pun diprediksi langsung mendapat tempat utama di skuad Green Force. Namun, ia harus bisa beradaptasi cepat dengan gaya bermain tim serta atmosfer kompetisi Super League yang terkenal keras.
Bonek sendiri menyambut dengan optimisme kedatangan striker asal Brasil tersebut. Mereka menilai nomor punggung 19 kini kembali mendapatkan sosok pewaris yang layak diperhitungkan. Siapa sangka strategi pres ini bikin Persebaya mengerikan. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, bisa membuktikan keyakinannya membawa Persebaya produktif. Hal itu dibuktikan saat Persebaya berhasil membungkam Bali United dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Skor tersebut juga menjadi sejarah bagi pelatih asal Spanyol itu bersama Persebaya, karena Persebaya sudah cukup lama tidak mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Terakhir kali Persebaya mencetak 5 gol pada 2 musim lalu, tepatnya saat menang 0-5 dari Persita. Gaya kami adalah berusaha sebisa mungkin mendekati kotak penalti dan menciptakan banyak peluang, kata Eduardo Perez. Bahkan, ia menyebut sudah yakin bisa membawa Persebaya produktif sejak laga pertama Super League 2025-2026. Di laga pertama, saya tidak khawatir kami tidak mencetak gol. Saya khawatir jika kami tidak menciptakan peluang, ucap Eduardo Perez. Sekarang bisa dilihat pemain yang berbeda mencetak gol. Di setiap pertandingan, jika kami terus bermain seperti ini, kami akan menciptakan lebih banyak peluang dan gol, tambah Eduardo Perez. 5 gol Persebaya ke gawang Bali United dicetak oleh Francisco Rivera menit 38, Risto Mitrevski menit 45, Mihailo Perovic menit 53, Bruno Moreira menit 61, penalti, dan Gali Freitas menit 82. 2 gol merupakan gol perdana dari Mihailo Perovic dan Gali Freitas sejak musim ini bergabung dengan Persebaya. Jadi saya sangat senang dengan Mihailo, Gali, juga semua pemain, juga para pemain yang tidak bermain saat melawan Bali United. Karena pada akhirnya, ini satu dunia, mereka semua bersama, pungkas Eduardo Perez. Pembuktian Eduardo Perez selanjutnya saat Persebaya menyambangi kandang PSM Makassar pada 31 Agustus 2025. Menanti debut striker baru Persebaya. Bonek benar-benar tak sabar menantikan debut striker anyar Persebaya Surabaya Diego Mauricio. Kehadirannya dianggap sebagai harapan baru di tengah tumpulnya lini depan Green Force. Persebaya Surabaya secara resmi mengumumkan kedatangan penyerang asal Brasil berusia 34 tahun itu. Setelah menjalani tes medis di Surabaya, Diego dipastikan fit dan siap menandatangani kontrak di Gelora Bung Tomo. Euforia kedatangan Diego langsung terasa di kalangan bonek. Berbagai komentar membanjiri akun resmi Persebaya Surabaya, mulai dari doa, harapan besar, hingga keyakinan striker asal Brasil itu bakal jadi mesin gol.